Jadi saya akan jelaskan tentang bilangan kuantum ya. Oke. Eh, Kemarin kan kalian juga sudah ngerangkum tentang bilangan kuantum. Ada berapa bilangan kuantum itu? Ada 4 ya. Pertama ada bilangan kuantum utama. Terus yang kedua itu ada azimut. Oke. Terus ketiga itu ada magnetik. Oke. Ini magnetik. Terus keempat itu spin yang terakhir tuh ya. Oke. Nah, ini ada hubungannya dengan konfigurasi elektron kemarin ya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan satu persatu ya. Pertama, bilangan kuantum utama. Pasti bilangan kuantum utama, harga bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan n kecil ya. Dia lambangnya n kecil, itu menunjukkan posisi kulit si elektron terakhir yang akan kita cari ya. Jadi misalkan jika ditanya berapa harga bilangan kuantum utama elektron terakhir suatu atom X misalkan ya. Misalkan suatu atom X itu memiliki nomor atomnya itu 10, oke. Kalau dia memiliki nomor atom 10, berarti konfigurasinya 1s2, 2s2 baru 4 ya, 2p. Nah, supaya 10 berarti 4, 6 ya. Oke, ini ingat p itu penuh berarti di sini ya, maksimal 6. Nah, jika ditanya berapa harga bilangan kuantum utamanya yang dilambangkan dengan n untuk elektron terakhir, berarti kan elektron terakhir itu pasti di kulit terakhir ya, subkulit terakhir ini ya, 2p6. Oh, berarti ini nih, dia berakhiran di kulit kedua, berarti nilai n-nya itu sama dengan 2. Oke, jika dia berakhirannya misalkan di 3s, nah berarti dia nilai n-nya 3, misalkan suatu atom X atau apalah gitu ya. Itu bilangan kuantum utama, gampang kan nentuinnya. Oke. Terus yang kedua itu bilangan kuantum azimut. Nah, ini kita tentukan berdasarkan subkulitnya. Subkulit itu yang mana? Nih, S, P, D, F. Jika dia berakhiran di subkulit S, maka harganya 0. Nah, azimut itu dilambangkan dengan L kecil ya. Ini L kecil ya, ini L ya. Nah, jika dia berakhiran di P, berarti harganya 1. Nah, harga bilangan kuantum azimutnya ya. Nah, contoh misalkan saya punya atom Y, nomor atomnya itu 9. Oke, berarti kan 1s, 2, 2s, 2, 2p. Ini baru 4, berarti di sini 5. Oke. Dia berakhiran di subkulit P. Nah, berarti harga bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Kayak gitu ya. Kalau dia berakhirannya di D, berarti dia, contoh misalkan saya punya suatu atom X yang nomor atomnya itu 21 misalkan ya. Berarti kan ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ini baru 20 ya. Berarti 3d 1. Oh, ini berakhiran di D ya. Oke. Dan di D berarti elektron yang berada di posisi 3D1 ini nih, yang satu elektron ini tuh ya, harga azimutnya adalah berarti si L-nya itu karena dia di D 2. Oke? Kayak gitu ya. Lanjut. Selanjutnya bilangan kuantum magnetik. Nah, magnetik itu kita harus tahu dulu nih ya. Nah, di subkulit juga kita cek di subkulitnya. Misalkan saya punya atom X, nomor atomnya itu 8, 1s2, 2s2 baru 4 kan. Nah, 22 ya, 4 kan. Terus berarti 2p 4. Oke. Jadi totalnya 8 ya. Jika ditanya berapa harga bilangan kuantum magnetik yang terakhir ya, di kulit terakhir, yaitu 2p4 ya. 2p4. Caranya pertama kita harus tahu dulu dia kan berakhiran di P ya. Nah, berarti dia punya orbital sebanyak 3. Ingat, di P itu orbitalnya 3, atau kita sebut kamar deh kalau ingin sederhanakan itu ya. Orbital itu kamarnya ya. Oke. Kamarnya itu kalau dia berakhiran di P punya 3
3. 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, setiap kamar ini punya nomor. Nah, yang menggambarkan harga bilangan kuantum magnetik. Nah, nomornya itu dimulai di tengah dulu 0 ya. Ini 0. Kalau di ke kanan itu plus 1. Kalau dimulai plus 1 berarti kalau ke kiri itu min 1. Kayak gitu ya. Terus bagaimana cara mengisinya? Lihat atom atau elektron yang berada di P itu 4. Nah, cara ngisinya kayak gini ya. Oke. Cara ngisinya kita harus isi yang ke atas dulu ya, posisi ke atas dulu ya. Maksudnya kayak ini ya. Nah, misalkan elektronnya 1. Nah, ini ya. 2, 3, 4 baru ke bawah ya. Oke. Jadi kan dia itu punya 3 kamar nih ya. Pengisiannya harus ke atas dulu nih. 1, 2, 3, balik lagi dari ke awal 4 kayak gitu. Gak bisa kalau misalkan kalian pengisiannya kayak gini misalkan ya. 1, 2, 3, 4 gak bisa karena nanti hasilnya berbeda ya. Nanti posisi kamarnya berbeda. Ini mah kalau yang terakhir itu di min 1, ini kan terakhir yang ke bawah ya ini ya. Kalau yang ini berarti yang terakhir di 0, itu akan salah hasilnya. Maka ini cara pengisian seperti itu salah. Oke. Yang benar itu yang kayak gini ya. 1 ya. Ini kan dia 3 kamar ya. 1 ini kan 0. Ini plus 1, ini min 1 ya. Ini 1, 2, 3. Kalau ke kanan sudah penuh, balik lagi ke kiri, arah bawah 4. Nah, yang keempat ini elektron terakhir, dia berada di posisi mana? Di kamar min 1. Oh, berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Oke, bilangan kuantum itu magnetik dilambangkan dengan M kecil ya. Min 1 kayak gitu. Oke. Next, bilangan kuantum spin. Ya, spin ini tergantung posisi. Nah, posisi pada orbitalnya si elektron ini apakah menghadap atas atau terbalik atau menghadap ke bawah misalkan. Kalau bahasanya itu berlawanan jarum jam atau searah jarum jam ya. Oke, misalkan saya punya misalkan X nomor atomnya itu 12 ya. Tadi kan ini 1s2, 2s2, 2p6 ya. 3s 2, oke. 12 kan? Oke. Dia berakhiran di S. Nah, berakhiran di S. Oh, S itu kamarnya cuma 1. Coba lihat ya. Nah, S itu kamarnya cuma 1. Oke. S itu kamarnya cuma 1. Berarti dipastikan ya. Kalau magnetiknya itu pasti 0 kalau di S itu ya. Spinnya seperti apa? Spinnya ingat isi ya, isi dulu. Di S-nya itu ada 2. Isi dulu ya elektronnya. 1, 2. Oh, yang terakhir menghadap ke atas, menghadap ke bawah. Ya ke bawah. Kalau dia ke bawah, artinya searah jarum jam, berarti dia min setengah nilai spinnya itu ya. Spin itu kalau nggak min setengah plus setengah kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya X22 misalkan ya nomor atomnya. Sorry. 22 berarti ini kan 1s2, 2s2, 2p6, 4s2. Oke. Sorry. Ini 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Oh, ini berakhiran di D. Oh, berarti di D. D itu ingat nih. Kamarnya ada berapa, D? Ada 5 orbital. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti mulai di tengah itu nomor itu 0. Berarti kalau ke kanan itu plus 1, plus 2. Ke kiri itu min 1, min 2. Kayak gitu ya. Oke. Cara pengisiannya kayak gimana? Dia punya 3D. D itu elektronnya 2 terisinya ya. Berarti 1, 2. Oh, berarti pertama nilai magnetiknya itu min 1 ya.
spinnya itu karena dia ke atas plus setengah. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang contoh soalnya ya.